Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sampai di hari Kamis sesudah Rabu Abu, 6 Maret 2025. Mari kita membacakan firman Tuhan dan menimba inspirasinya bagi kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Tuhan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setelah kemarin kita memasuki masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu, hari ini kita melanjutkan perjalanan rohani kita dengan merenungkan panggilan Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia melalui jalan salib. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan atau menekankan 3 hal penting, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikuti Dia. Mari kita merenungkan makna mendalam dari ketiga panggilan ini. Yang pertama, menyangkal diri. Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti melepaskan egoisme kita, melepaskan keinginan dunia kita, melepaskan hasrat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Ini bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan dasar kita, tetapi kita diajak untuk tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, menyangkal diri itu bisa diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan orang lain. Misalnya, kita memberikan waktu untuk mendengarkan teman yang sedang mengalami kesulitan, meskipun kita sendiri sedang sibuk. Ataukah mengendalikan hawa nafsu, menjaga pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, agar tetap sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Juga dengan cara yang lain, kita bersikap rendah hati, mengakui keterbatasan, juga tidak mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Lalu yang kedua, mengenai memikul salib. Tuhan Yesus melanjutkan sabdanya, memikul salibnya setiap hari, kata Tuhan Yesus. Salib bagi kita adalah simbol penderitaan, tantangan, dan pengorbanan. Memikul salib berarti menerima dengan ikhlas segala cobaan dan kesulitan yang kita hadapi sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Beberapa cara memikul salib dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa melakukan sikap-sikap berikut ini, yaitu menerima penderitaan dengan sabar. Ketika menghadapi sakit, penyakit, kegagalan, atau kehilangan, kita diajak untuk tetap berjuang, percaya pada Tuhan yang memiliki rencana indah di balik semua yang kita alami itu. Ataukah kita berjuang melawan godaan? Setiap hari kita dihadapkan pada godaan untuk berbuat dosa.
Memikul salib berarti berusaha sekuat tenaga untuk menolak godaan-godaan itu. Atau dalam bentuk yang lain, kita berkorban untuk kebaikan bersama. Misalnya, orang tua yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, ataukah seorang yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk melayani di gereja atau di tengah masyarakat. Hal yang ketiga soal mengikuti Tuhan Yesus. Setelah menyangkal diri dan memikul salib, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus berarti meneladani kehidupan Tuhan Yesus, mengamalkan ajarannya, dan berjalan di jalan yang telah ditunjukkan. Untuk mengikuti Yesus yang dengan setia kita lakukan dapat kita wujudkan melalui membaca dan merenungkan kitab suci. Dengan memahami firman Tuhan, kita dapat mengetahui kehendak-Nya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Atau kita berdoa secara teratur. Melalui doa kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan memohon bimbingan Tuhan dalam setiap langkah kita. Ataukah melakukan karya kasih, menunjukkan kasih kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan sebagai wujud nyata dari iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yesus juga mengingatkan kita bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini berarti kalau kita hanya fokus pada kepentingan diri sendiri dan kemudian mengejar kenikmatan duniawi, kita justru akan kehilangan makna sejati dari kehidupan. Sebaliknya, kalau kita rela berkorban dan menyerahkan hidup kita demi Kristus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat buat kita untuk merenungkan kembali komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita gunakan waktu ini untuk yang pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan melalui sakramen taubat, doa, dan juga meditasi. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan melakukan aksi nyata seperti memberikan derma atau sedekah. Juga membantu mereka yang berkekurangan atau lagi kurang beruntung. Juga menunjukkan kasih tanpa pamrih. Lalu yang ketiga, membina diri secara rohani dengan mengikuti rekoleksi atau retret, membaca-baca buku rohani, ataukah bergabung dalam kelompok-kelompok doa. Semoga melalui upaya-upaya ini, kita dapat semakin dekat dengan Tuhan dan siap menyambut kebangkitan Kristus dengan hati yang baru dan juga hati yang bersih. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.